Syams al-Din atau Syams Tabrizi adalah seorang penyair dan mistikus Sufi Persia yang merupakan guru spiritual penyair terkenal, Jalaluddin Rumi. Sementara Rumi dikenal di seluruh dunia, tidak banyak yang pernah mendengar tentang Syams, orang yang menginspirasi Rumi untuk menulis baris-baris terindahnya. Syams lahir pada tahun 1180 di Tabriz, sekarang merupakan Iran. Dia memiliki kecenderungan spiritual bahkan sebagai seorang anak dan memiliki mistik Sufi yang bersemangat sebagai gurunya. Dia juga berpendidikan tinggi dalam mata pelajaran lain. Menurut Rumi, Syams memiliki pengetahuan yang mendalam tentang alkimia, astronomi, teologi, filsafat dan logika. Ketika dia dewasa, dia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain mencari pendamping spiritual. Dia menyembunyikan pengetahuannya dengan baik dan berpura-pura menjadi penjual keliling, mencari nafkah dengan menenun keranjang dan mengajar anak-anak tentang cara membaca Al-Quran. Dia bahkan mengembangkan metode untuk mengajarkan seluruh Quran hanya dalam 3 bulan. Menjelang akhir hayatnya, ia bertemu dengan Rumi dan menemukan persahabatan yang selama ini ia cari. Syams mengubah pandangan Rumi tentang tasawuf dan menunjukkan kepadanya jalan menuju keagungan ilahi. Kedekatan mereka menjadi alasan permusuhan pengikut Rumi terhadap Syams. Diyakini bahwa Syams Tabrizi meninggal pada tahun 1248. Rumi menamai salah satu karya utamanya, Diwan-e Syams Tabrizi, setelah pembimbing spiritualnya. Berikut Dunia Quotes merangkum kata-kata bijak Syams Tabrizi di kehidupannya. Sebelum lanjut, untuk yang tidak mau ketinggalan video selanjutnya mohon klik subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Mudah untuk mencintai kesempurnaan. Kesulitan terdiri dari mencintai manusia dengan kebaikan dan keburukannya. Kita kebanyakan tahu sebanyak yang kita cintai. Hanya mencintai Tuhan tetapi bukan ciptaannya, Anda tidak pernah bisa benar-benar tahu, juga tidak benar-benar cinta. Anda bisa menjadi segalanya dalam hidup tetapi yang penting adalah menjadi orang baik. Anda harus hidup dengan orang-orang dalam kemunafikan agar mereka tetap bahagia dengan Anda. Tuhan sibuk dengan penyelesaian pekerjaan Anda, baik secara lahiriah maupun batin. Dia sepenuhnya sibuk dengan Anda. Setiap manusia adalah karya yang sedang berjalan, yang perlahan tapi pasti bergerak menuju kesempurnaan. Kita masing-masing adalah karya seni yang belum selesai menunggu dan berusaha untuk diselesaikan. Tuhan berurusan dengan kita masing-masing secara terpisah karena manusia adalah seni tulisan tangan yang terampil di mana setiap titik sama pentingnya untuk keseluruhan gambar. Jalan menuju kebenaran adalah kerja dari hati, bukan dari kepala. Jadikan hati Anda panduan utama Anda, bukan pikiranmu. Bertemu, menantang, dan pada akhirnya menang atas nafs Anda dengan hati Anda. Mengetahui ego Anda akan menuntun Anda ke pengetahuan tentang Tuhan. Untuk lebih dekat dengan kebenaran dan kebenaran, kita membutuhkan hati yang indah dan lembut. Menyerah bukanlah kelemahan. Sebaliknya itu adalah kekuatan. Penyerahan diri berhenti hidup dalam air mendidih dan mulai hidup di tempat yang aman. Mungkin ada satu kesalahan dalam diri seseorang yang menyembunyikan 1000 kualitas, atau satu keunggulan yang menyembunyikan 1000 kesalahan. Sedikit mengindikasikan banyak. Seorang pria yang baik tidak mengeluh kepada siapapun, dia tidak mencari kesalahan. Seluruh alam semesta diringkas dalam manusia. Iblis bukanlah monster yang menunggu untuk menjebak kita, dia adalah suara di dalam. Carilah iblis Anda dalam diri Anda, bukan pada yang lain. Jangan lupa bahwa orang yang mengenal iblisnya, mengenal Tuhannya. Sebagian besar konflik dan ketegangan disebabkan oleh bahasa. Jangan terlalu memperhatikan kata-katanya. Di negara cinta, bahasa tidak memiliki tempatnya. Cinta bisu. Pencarian cinta mengubah kita. Tidak ada pencari di antara mereka yang mencari cinta yang belum matang di jalan. Saat Anda mulai mencari cinta, Anda mulai berubah di dalam dan di luar. Dunia ini seperti gunung. Gema Anda tergantung pada Anda. Jika Anda meneriakan hal-hal baik, dunia akan mengembalikannya. Jika Anda meneriakan hal-hal buruk, dunia akan mengembalikannya. Bahkan jika seseorang berkata buruk tentang Anda, bicarakan dengan baik tentang dia. Ubah hatimu untuk mengubah dunia.
Masa lalu adalah interpretasi. Masa depan adalah ilusi. Dunia tidak bergerak melalui waktu seolah-olah itu adalah garis lurus, melanjutkan dari masa lalu ke masa depan. Alih-alih, waktu bergerak melalui dan di dalam diri kita, dalam spiral tanpa akhir. Keabadian tidak berarti waktu tanpa batas, tetapi hanya keabadian. Jika Anda ingin mengalami iluminasi kekal, singkirkan masa lalu dan masa depan dari benak Anda dan tetap berada dalam saat ini. Ada lebih banyak panduan palsu, guru di dunia daripada bintang. Pemandu yang sebenarnya adalah orang yang membuat Anda melihat kecantikan batin Anda, bukan orang yang ingin dikagumi dan diikuti. Sementara bagian-bagian berubah, keseluruhan selalu tetap sama. Untuk setiap pencuri yang meninggalkan dunia ini, yang baru lahir. Dan setiap orang baik yang meninggal digantikan oleh yang baru. Dengan cara ini tidak hanya tidak ada yang tetap sama tetapi juga tidak ada yang benar-benar berubah. Kehidupan yang kita jalani hanyalah mainan yang penuh warna dan simpanan. Beberapa dari kita menganggapnya begitu serius dan berjuang serta menangis karenanya. Beberapa dari kita mematahkan dan melemparnya. Entah kita memberikan kepentingan ekstrim, juga tidak cukup. Lebih baik tinggal jauh dari ekstrim. Kata-kata yang kita gunakan untuk Sang Pencipta adalah refleksi dari diri kita sendiri. Jika kita menganggap Tuhan sebagai rasa takut dan malu, kita takut dan memiliki sesuatu yang memalukan. Tetapi jika kita melihat cinta, kasih sayang, dan kebaikan, itu karena kita memiliki sifat-sifat ini. Hidup tanpa cinta adalah sia-sia. Haruskah saya mencari cinta rohani, atau materi, atau cinta fisik? Jangan tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Diskriminasi mengarah pada diskriminasi. Cinta tidak membutuhkan nama, kategori atau definisi. Cinta adalah dunia itu sendiri. Entah Anda berada di pusat, baik Anda keluar, kerinduan. Kimia pikiran berbeda dengan kimia cinta. Pikiran itu hati-hati, curiga, ia maju sedikit demi sedikit. Dia menasihati, hati-hati, lindungi dirimu sendiri, sedangkan cinta mengatakan, biarkan dirimu pergi. Pikiran itu kuat, tidak pernah jatuh, sementara cinta melukai dirinya sendiri, jatuh ke dalam reruntuhan. Tapi bukankah di reruntuhan kita kebanyakan menemukan harta karun? Hati yang hancur menyembunyikan begitu banyak harta. Untuk lebih dekat dengan kebenaran dan kebenaran, kita membutuhkan hati yang indah dan lembut. Setiap manusia belajar suatu hari menjadi lebih lembut. Beberapa tidak sengaja, beberapa karena penyakit, beberapa menderita kehilangan manusia, beberapa lainnya dari kehilangan materi. Kita semua menghadapi situasi ini, tetapi kita dapat melihat yang baik di dalamnya dan membuka hati kita, atau sayangnya melihat kesempatan lain untuk mengunci itu selamanya. Masa lalu adalah kabut di benak kita. Masa depan, mimpi yang lengkap. Kita tidak bisa menebak masa depan, juga tidak bisa mengubah masa lalu. Kesabaran tidak duduk dan menunggu, itu meramalkan. Ia memandangi duri dan melihat mawar, memandang malam dan melihat hari. Pecinta sabar tahu bahwa bulan membutuhkan waktu untuk menjadi penuh. Tidak ada gunanya mencoba tahu kemana arahnya. Pikirkan hanya tentang langkah pertama Anda, sisanya akan datang. Akal membawa Anda ke pintu, tetapi itu tidak membawa Anda ke rumah. Tidak peduli apa orang memanggil Anda hanya siapa Anda. Jaga kebenaran ini. Anda harus bertanya pada diri sendiri bagaimana Anda ingin menjalani hidup Anda. Kita hidup dan mati, ini adalah kebenaran yang hanya bisa kita hadapi sendiri. Tidak ada yang bisa membantu kami. Jadi pertimbangkan baik-baik, apa yang mencegah Anda hidup seperti yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Jangan mencari surga dan neraka di masa depan. Keduanya sekarang hadir. Setiap kali kita berhasil mencintai tanpa harapan, perhitungan, negosiasi, kita memang di surga. Setiap kali kita bertarung, benci, kita ada di neraka. Alam semesta adalah entitas unik yang lengkap. Segala sesuatu dan semua orang terikat bersama dengan beberapa string yang tidak terlihat. Jangan menghancurkan hati siapapun, jangan memandang rendah orang yang lebih lemah daripada kamu. Kesedihan seseorang di sisi lain dunia dapat membuat seluruh dunia menderita, kebahagiaan seseorang dapat membuat seluruh dunia tersenyum.
Anda dapat mempelajari Tuhan melalui segala sesuatu dan semua orang di alam semesta, karena Tuhan tidak terkurung di masjid, sinagog atau gereja. Tetapi jika Anda masih perlu mengetahui di mana tepatnya tempat tinggalnya, hanya ada satu tempat untuk mencarinya, di hati seorang kekasih sejati. Tidak pernah terlambat untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya siap untuk mengubah hidup saya? Apakah saya siap untuk mengubah diri saya sendiri? Betapapun usia kita, apapun yang kita lalui, selalu mungkin untuk dilahirkan kembali. Jika setiap hari adalah salinan dari yang terakhir, sayang sekali. Setiap napas adalah kesempatan untuk dilahirkan kembali. Tetapi untuk terlahir kembali dalam kehidupan baru, Anda harus mati sebelum mati. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, tidak peduli betapa sulitnya hal-hal yang tampaknya, jangan memasuki lingkungan keputusasaan. Bahkan ketika semua pintu tetap tertutup, Tuhan akan membuka jalan baru hanya untuk Anda. Berterima kasih. Sangat mudah untuk berterima kasih ketika semuanya baik-baik saja. Seorang sufi bersyukur tidak hanya atas apa yang telah diberikan kepadanya, tetapi juga atas semua yang telah ditolaknya. Jangan khawatir tentang trik dan curang. Jika beberapa orang mencoba menjebak dan melukai Anda, Allah juga menjebak mereka. Penggali lubang akan selalu jatuh di lubangnya. Tidak ada yang buruk yang tetap tidak dihukum, dan tidak ada yang baik tanpa diberikan, jadi percayalah pada keadilan dan biarkan yang lain. Jika Anda ingin mengubah cara orang lain memperlakukan Anda harus terlebih dahulu mengubah cara Anda memperlakukan diri sendiri. Kecuali Anda belajar untuk mencintai diri sendiri, dengan penuh dan tulus, tidak mungkin Anda dapat dicintai. Namun, begitu Anda mencapai tahap itu, bersyukurlah atas setiap duri yang mungkin dilontarkan orang lain kepada Anda. Ini pertanda Anda akan segera mandi mawar. Alih-alih menolak perubahan, menyerah. Biarkan hidup bersamamu, bukan melawanmu. Jika Anda berpikir, hidupku akan terbalik, jangan khawatir. Bagaimana Anda tahu daun tidak lebih baik daripada terbalik? Sebagian besar masalah di dunia berasal dari kesalahan linguistik dan kesalahpahaman sederhana. Jangan pernah mengambil kata-kata pada nilai nominal. Ketika Anda melangkah ke zona cinta, bahasa seperti yang kita tahu itu menjadi usang. Apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata hanya bisa dipahami melalui keheningan. Ketika semua orang berusaha untuk menjadi sesuatu, jadilah apa-apa. Rentang dengan kekosongan. Cinta itu perjalanan. Semua pelancong apakah mereka mau atau tidak diubah. Tidak ada yang bisa melakukan perjalanan cinta dan tetap sama. Bersyukur. Mudah untuk berterima kasih setelah mendapatkan apa yang Anda inginkan, terima kasih sebelum memiliki yang Anda inginkan. Kotoran yang sebenarnya bukan di luar, tetapi di dalam, di hati kita. Kita bisa mencuci semua noda dengan air. Satu-satunya yang tidak bisa kita hapus adalah dendam dan niat buruk yang melekat di hati kita. Pastikan bahwa suatu hari nanti Anda akan memuji dan berterima kasih kepada Tuhan atas doa-doa Anda yang belum dijawab yang pernah Anda tangisi untuknya. Apa arti kesabaran? Ini berarti melihat duri dan melihat bunga mawar, melihat malam dan melihat fajar. Ketidaksabaran berarti harus berpandangan pendek agar tidak dapat melihat hasilnya. Para pecinta Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran, karena mereka tahu bahwa waktu diperlukan untuk bulan sabit menjadi penuh. Jika Anda dihina, jika Anda dituduh, jika mereka bergosip tentang Anda, jangan katakan hal buruk. Jangan menjadi orang yang melihat rasa malu, menjadi orang yang memperbaikinya. Ketika semua orang berusaha untuk menjadi sesuatu, jadilah apa-apa. Rentang dengan kekosongan. Manusia harus seperti pot. Karena panci itu dipegang oleh kekosongan di dalamnya, manusia dipegang oleh kesadaran akan ketiadaannya. Kita hanya bisa belajar dan maju dengan kontradiksi. Orang yang beriman di dalam harus memenuhi yang ragu. Orang yang ragu harus bertemu dengan orang yang setia. Manusia perlahan maju dan menjadi dewasa ketika dia menerima kontradiksinya. Anda belajar dengan membaca tetapi mengerti dengan cinta. Kemanapun Anda pergi, timur, barat, utara atau selatan, anggap itu sebagai perjalanan ke diri Anda sendiri. Orang yang melakukan perjalanan ke dirinya sendiri melakukan perjalanan dunia.
Jika Anda mengharapkan rasa hormat dari orang lain, tunjukkan dulu pada diri Anda. Anda tidak dapat mengharapkan dari orang lain apa yang tidak Anda berikan kepada diri sendiri. Agar diri yang baru dilahirkan, kesukaran diperlukan. Sama seperti tanah liat yang harus melalui panas yang kuat untuk menjadi kuat, cinta hanya dapat disempurnakan dengan rasa sakit. Lepaskan semua dinding dan gorden agar Anda bisa lebih dekat dan benar-benar mencintai. Memiliki prinsip tetapi tidak menggunakannya untuk mengecualikan atau menghakimi yang lain. Tinggal jauh dari berhala, khususnya yang Anda buat dari prinsip Anda sendiri. Memiliki iman yang kuat, tetapi jangan memainkan yang kuat. Ketika seorang wanita yang tulus mulai menari, 7 langit, bumi, dan semua makhluk mulai menari. Ketika Anda menentang Syekh, itu seperti budak yang membunuh dirinya sendiri karena pertengkaran dengan tuannya. Hei, kenapa kamu bunuh diri karena pertengkaran? Dia berkata, jadi tuanku akan menderita kerugian. Siapapun yang hidup sesuai keinginannya, tidak akan mati sesuai keinginannya. Sedekah secara rahasia memadamkan murka Tuhan, berarti Anda begitu terbenam dalam ketulusan dan dalam memelihara ketulusan itu sehingga Anda tidak berkenan memberi sedekah. Salat bisa ditebus, tetapi tidak ada yang bisa menebus kesalahan atau ibadah luar tanpa kehadiran. Jika bagian selalu berubah, keseluruhan tetap sama. Orang baik yang sudah mati digantikan oleh orang yang baik, orang jahat yang sudah mati digantikan oleh orang jahat. Sementara keseluruhan tetap sama, setiap hari berbeda. Menjadi sahabat rakyat dunia ini adalah api. Harus ada seorang Abraham jika api tidak akan membakar Anda. Sekian kutipan terbaik dari kami. Kami ingin mendengar dari Anda. Beritahu kami apakah masih ada nasihat bijak lainnya. Silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.